tanpa watanabe. Jadi Oh, lebih ke Rikeng. Jadi jarang, nggak pernah. Cuma sekali 2 kali kayaknya ke Hokkaido. gitu ya. Ya, ya. Ini masih mempelajari muon nggak? Enggak ya? Masih Pak. Jadi mostly risetnya tentang muon. Mungkin nanti akan saya tunjukkan hasil riset saya sedikit. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam. Ini Kan Bu Bu Dr. Vera. Vera, Kak Prodi. Kimia Oh. wajib baru kami. Oh, Selamat siang ya kalau di sana. siang. Di sini siang jam 12. Iya. Pas sekali jam 12. Salam kenal Bu Tami. Iya, salam kenal Ibu. Ya. Senang bisa ikut di acaranya Kimia UNJ. Iya. Terima kasih atas kesediaannya sharing untuk rekan-rekan mahasiswa di sini. Dengan Ya. senang hati, Bu. Mungkin masih menunggu dulu ya. Iya. Pak Budi soalnya masih di jalan supaya lebih ini ya. Mahasiswa juga ada yang baru selesai kuliah, jadi masih ada transisi. Mungkin Iya. 5 menit lagi dimulai ya, Bu Tami. Iya. Silakan kalau mau off cam dulu, nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. 5 menit lagi ya. Baik. Baru kami. Biar mahasiswanya pada ngumpul dulu. Oke, Pak. Bu Vera, saya ke ruang Prodi aja ya. Silakan Pak. Ya.
Oh itu. Bu Muti jadi hadir nggak Bu Vera? Mbak Utami kapan pulang? Rencana ke Indonesia, ke Jakarta? Kontrak sih habis bulan Maret depan ya Pak, tahun depan. Mau tahun depan ya berarti ya. Insya Allah. Tapi diperpanjang lagi rencananya? Sampai saat ini belum sih Pak, Belum ya? karena saya yang minta untuk pulang. Cuma beliau bilang kalau belum ada kerjaan di Indonesia tambah 1 tahun. Jadi Oh, gitu. masih ragu-ragu. Sambil cari-cari kerjaan Pak. Apakah di UNJ ada lowongan Bu Vera? Ada ya Bu Vera ya? Ada sih. Siap Oh, Bu. kita dengan senang hati loh Bu Utami. Karena memang lagi krisis juga ini. Jumlah dosennya masih belum memenuhi juga nih, masih kurang. Tuh, jadi bilang begitu Mbak. Dengan senang hati Bu. Masih menunggu ini, lowongan-lowongan pembukaan. Mbak, nyari formasi, terus yang di daerah juga nggak apa-apa. Nanti pindah ke UNJ gitu. Oh gitu Pak. Biasanya formasi maksudnya Kalau PNS sebelum di gitu. UNJ ada formasi. Kenapa? Formasi PNS Harusnya gitu. sih Bentrok. Pak Budi pakai itu nggak? Earphone. Ya. Harusnya formasi PNS itu biasanya November ini nih Bu Utami. Cuma belum keluar. Ya, cuma Iya, sudah kita ajukan dari 2 tahun yang lalu masih belum dapat kuota ini. Oh, Iya. iya kayaknya tahun lalu belum kelihatan. Tahun lalu akhirnya saya Iya. daftar tempat lain. Tahun lalu malah yang keluar itu formasi yang diusulin setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Jadi iya malah yang pendidikan gitu kemarin. Ya setiap tahun kita ajukan sebetulnya buat kami. Cuma kan kita tergantung formasi yang dikeluarkan pemerintah, kuota yang dikeluarkan pemerintah, tapi selalu kita ajukan karena memang jumlah dosennya masih kurang. Ya, apalagi untuk bidang material ya, kita masih Pak Budi sendiri nih yang di kampus. Bu Vera udah 93 nih, Ya, lumayan. Dimulai saja. MC-nya siapa? Ya, biar saya aja. Oke, Nanti silakan. Bu Vera yang beri sambutannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ya. Yang saya hormati
Ketua Program Studi Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi, kemudian narasumber kita pagi hari ini Dr. Utami Widya Iswara, Bapak Ibu dosen yang hadir secara virtual di ruang Zoom meeting, juga mahasiswa program studi kimia yang sama-sama hadir untuk menimba ilmu dan pengalaman dari Ibu Utami pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan guest lecture series yang diselenggarakan oleh program studi kimia. Kuliah pagi ini adalah seri kelima ya, Vera ya. Seri kelima yang diselenggarakan di tahun ini, dan program studi rencananya akan mengagendakan rutin ya setiap tahun, sehingga ya, mahasiswa bisa mendengar pengalaman riset ya, pengetahuan, wawasan dari para peneliti atau praktisi yang ada di luar kampus ya, terutama yang punya pengalaman di luar negeri seperti itu. Kita mulai saja Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mendengarkan kuliah dari Bu Utami, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Program Studi Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi. Silakan Bu Vera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ibu Dr. Utami Widya Iswari sebagai narasumber kegiatan guest lecture kita hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Ibu untuk sharing mengenai riset dan juga pengalaman risetnya ya di Riken Nishina Center di Jepang. Kegiatan guest lecture ini merupakan kegiatan rutin Prodi Kimia untuk mendatangkan beberapa praktisi dan juga ahli ya di bidang yang ahli dalam bidang penelitian maupun praktisi industri untuk memberikan pengalaman dan juga mungkin hal yang baru yang mungkin tidak kita peroleh jika kita hanya belajar di kampus gitu ya. Jadi pengenalan profesi dari praktisi dan juga peneliti itu sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa, terutama bagi yang masih mencari-cari kira-kira peminatan untuk tugas akhirnya, dan juga nanti setelah lulus itu peluang untuk bekerjanya itu di mana. Jadi rekan-rekan mahasiswa, Ibu Dr. Utami ini bekerja sebagai peneliti di Jepang ya, khususnya di Riken Nishina Center. Saya yakin kita bisa banyak memperoleh ilmu dan juga pengalaman ya yang akan beliau berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa. Tanpa berpanjang lebar lagi, kegiatan guest lecture series hari ini dibuka. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini juga ada peluang kerjasama lanjutan ya Bu Utami, baik dengan Bu Utami pribadi ataupun dengan Research Institute di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai sedikit saya perkenalkan dosen tamu kita pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Utami Widya Iswari ya. Beliau menyelesaikan S3-nya di Indonesia, di Universitas Indonesia. Tapi selama S3 melaksanakan risetnya di Jepang ya, di Riken Nishina Center. Ya, boleh dibilang Bu Utami ini junior saya ketika sedang sekolah di Depok ya. Dan sekarang Bu Utami ini adalah peneliti asing statusnya ya, peneliti asing di Riken Nishina Center, juga tercatat sebagai salah satu peneliti di
Hokkaido University di Jepang. Beliau sudah sampai saat ini mempublikasikan 15 paper ya dalam berbagai jurnal, kemudian juga paper-paper yang dipresentasikan dalam conference. Riset Bu Utami ini sekarang fokusnya ke viroklor ya. Beliau mempelajari sifat intrinsik, sifat fisik dari viroklor untuk berbagai aplikasi ya. Dan kemudian di antara potensi aplikasinya itu adalah untuk katalis ya, sebagai bahan katalis yang tentu akan sangat cocok ya dengan kajian di bidang kimia ya, katalis baik untuk energi maupun untuk lingkungan. Nah, seperti halnya kemarin dari Dr. Rahmat Adi Wibowo yang dari Austria ya, namun dengan material yang berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, saatnya sekarang kita mendengarkan kuliah dari Bu Utami. Silakan Bu Utami. Baik, Pak. Untuk waktunya berapa menit ya, Pak? Kita sampai jam 12 itu diskusi ya, maksudnya dengan diskusi. Ya, dengan diskusi. Okay. Boleh. Silakan kalau mau presentasi 1 jam atau lebih silakan. Sekarang belum setengah. Ya mungkin di sana jam 12:20 ya. Ya, 12:22. Seperti itu. Silakan. Nanti kalau kira-kira sudah jam 12:30 saya ingatkan. Oke, baik, Pak. Nanti ada mahasiswa, silahkan disimak ya, dan nanti akan ada sesi diskusi. Boleh juga diskusinya tentang kehidupan di Jepang ya, peluang beasiswa di sana, peluang riset gitu ya, seperti itu. Boleh berkait dengan material yang dikaji ya, boleh tentang hal-hal lain ya. Dan apakah ada peluang nanti dapat beasiswa di Hokkaido misalkan, di grup risetnya Bu Utami gitu ya, seperti apa eligibility yang diminta gitu ya untuk bisa sekolah di sana, boleh. Silakan Bu Utami. Baik, saya mulai share screen ya Pak. Izin Silakan. share screen Bapak Ibu. Apakah terlihat slide-nya? Sudah terlihat. Otomatis. Tapi yang kelihatan bagian ininya ya Pak? Ini Presenter view. Settingnya swap. Kan? Oke. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan juga adik-adik mungkin ya, mahasiswa program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Utami Widaiswari. Terima kasih juga untuk perkenalannya kepada Bu Vera dan Bapak Setiabudi. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali bisa berbagi di program studi kimia UNJ ini. Mudah-mudahan yang saya share bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan rekan-rekan semua gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Setiabudi, saya saat ini berada di Jepang. Jadi saya waktu S3 itu melanjutkan studi di Universitas Indonesia, lalu kemudian mendapat kesempatan untuk riset di Rikeng Nishina Center. Jadi Rikeng itu kepanjangan dari Rikagaku Kenkyujo, yang merupakan kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti pusat penelitian kimia dan fisika di Jepang gitu ya. Mungkin seperti LIPI-nya Jepang gitu. Ada beberapa kampus dari Rikeng, yang kampus utamanya adalah Wako Campus di tempat saya berada saat ini di daerah Saitama, Jepang gitu. Jadi di pinggiran Tokyo. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin men-share sebuah tema yaitu pyrophores as electrocatalyst in energy and environmental research. Jadi peran pyrophore sebagai elektrokatalis di
riset tema riset energi dan lingkungan gitu ya. Nah, saya ingin menekankan sedikit di sini untuk main affiliation saya adalah Hokkaido University untuk saat ini, karena setelah lulus dari Rikeng, so okay, I will show you. Maaf Pak, bahasanya campur-campur nggak apa-apa ya. Saya akan Ya, boleh. menunjukkan Ya, silakan. outline hari ini. Jadi yang pertama itu perkenalan singkat mengenai siapa saya dan beberapa informasi terkait dengan program yang saya ambil di Jepang. Gitu. Kemudian brief introduction about energy source. Lalu ada secara singkat bagaimana produksi hidrogen, serta beberapa riset yang terkait dengan pyrochlor sebagai katalis untuk produksi hidrogen. Dan di akhir saya juga akan menunjukkan riset saya sendiri, which is sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan pyrochlor as a katalis, karena saya fokusnya lebih ke magnetic material. So I will start with my introduction. So who am I? Saya tinggal di Bekasi sebenarnya dengan orang tua saya. Lalu saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung untuk S1-nya, jurusan pendidikan fisika. Kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Indonesia, mengambil program studi ilmu fisika. Dan untuk S3-nya saya mengambil program studi ilmu bahan-bahan di bawah bimbingannya Pak Budi Kurniawan sebagai juniornya Pak Setia Budi. Jadi sama-sama Budi. Lalu setelah itu saya melanjutkan S3 dan dapat kesempatan untuk berpindah ke daerah sini. Ini namanya Rikeng Nishina Center yang sudah saya sebutkan tadi, Wako Campus. Jadi dia ada di Prefektur Saitama, dekat dengan Tokyo. Jadi Tokyo hanya di sebelah sininya ya. Di Rikeng Nishina Center sendiri, saya memulai sebagai International Program Associate. Jadi ketika S3 itu, di Rikeng ada program yang namanya International Program Associate dan Junior Research Associate. Jadi International Program Associate itu untuk mahasiswa-mahasiswa doktor yang berasal dari luar Jepang, dan memiliki dari universitas-universitas di luar Jepang dan memiliki kerjasama dengan Rikeng. Salah satunya adalah UI. Jadi UI punya MOU dengan Rikeng sehingga saya bisa berangkat ke Rikeng dan mendapatkan status International Program Associate. Saya masuk ke dalam laboratori yang bernama Mason Science Laboratory. Jadi kepala laboratoriumnya itu adalah Dr. Masahiko Iwasaki. Dan host researcher saya atau supervisor saya secara langsung, jadi co-promotor bersama dengan Pak Budi itu adalah Dr. Isao Watanabe. Saya mengenyam pendidikan S3 dan berafiliasi sebagai international IPA student di Rikeng itu selama 3,5 tahun. Karena ada situasi corona, jadi kemarin itu sempat di-extend 6 bulan sebagai konsekuensi dari terdampak corona, mahasiswa yang terdampak corona begitu. Lalu selanjutnya setelah lulus saya mendapat kesempatan sebagai foreign researcher di Hokkaido University, jadi di lab yang bernama Mason Spin Resonance Laboratory. Laboratorium ini dikepalai oleh Dr. Isao Watanabe. Jadi sebenarnya bosnya saya itu tidak ganti gitu. Jadi bosnya masih tetap Dr. Isao Watanabe, tapi afiliasinya berubah dari Rikeng menjadi Hokkaido University. Tapi saya tetap bekerja di Rikeng sebagai part-timer begitu. Dan ini adalah salah satu foto saya dan kawan-kawan saya bersama dengan Dr. Isao Watanabe. Jadi ini supervisor saya, Dr. Isao Watanabe. Ini student dari UI juga, namanya Anita. Dia IPA student juga. Ini dari Thailand, student dari Thailand. Lalu yang ini student dari Indonesia, dari Unpad. Lalu yang satu lagi dari Malaysia. Jadi beberapa student yang ada di
lab beliau adalah kebanyakan dari Malaysia dan Indonesia plus Thailand. Sekarang baru merambah ke daerah Thailand. Dan di lab tersebut kami melakukan banyak program. Salah satunya fokus kami adalah melakukan riset di bidang muon atau muon spin resonance. Jadi kami melakukan pengukuran menggunakan muon, salah satu partikel ya. Orang-orang biasanya hanya pakai banyak yang menggunakan neutron, tapi ada yang selain neutron sebenarnya ada yang lain yang namanya muon gitu. Nanti akan saya bahas juga di bagian My Own Research ya. Lalu ini adalah foto yang diambil pagi ini bersama dengan Direktur Nisina Center. Di tengah ini adalah Direktur Nisina Center. Jadi selain itu kami pun Dr. Isa Watanabe ini memiliki seringkali mempunyai kerjasama dengan beberapa university di Indonesia. Ada 5 university yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu ITB, UGM, UNPAD, UI, dan ITS. Nah, pada kesempatan kali ini UNPAD memiliki kerjasama program yaitu Sakura Science Program. Jadi ada beberapa mahasiswa yang dikirimkan ke Jepang untuk melakukan eksperimen atau mungkin melihat situasi dan kondisi riset di Jepang selama beberapa pekan gitu. Yang untuk saat ini 3 minggu sih yang program yang sedang berjalan ini. Nah, barangkali jika memang UNJ berminat juga nanti bisa mungkin dibicarakan gitu, apakah bisa mengajukan program yang sama atau tidak ke beliau begitu. Nah, untuk research area sendiri, seperti yang sudah saya bilang, sebenarnya saya lebih fokus ke magnetic material, yaitu frustrated magnetism, di mana ya tidak seperti magnetic material lainnya, di frustrated magnetism itu spinnya tidak bisa teratur secara mudah gitu ya. Jadi makanya disebut dengan frustrated. Nah, selain frustrated magnetism, saya juga mengerjakan beberapa magnetic material lainnya as a side job. Kemudian main measurement yang dilakukan adalah menggunakan muon spin resonance spectroscopy. Dan untuk materialnya sendiri, saya fokus ke pyrochlorous oxide. Utamanya pyrochlorous yang berbasis neodymium. Jadi neodymium to B2O7 gitu. Nah, ini adalah beberapa, seperti yang saya sudah bilang bahwa salah satu riset area kami di lab di Rikeng ini adalah muon spin resonance spectroscopy. Jadi saya ingin memperkenalkan beberapa tempat yang memiliki muon facility. Jadi melakukan pengukuran menggunakan muon adalah hal yang masih langka atau sangat langka hingga saat ini gitu ya. Jadi di seluruh dunia hanya ada 4,5 mungkin sekarang negara yang memiliki facility muon. Salah 5-nya adalah Kanada, UK, Switzerland, Jepang, dan ada satu China, but still under construction, I think. And then, of course, saya pernah menggunakan 3 di antaranya, yaitu di ICIS atau UK. Lalu ada di Switzerland, PSI, ini gambar akselerator yang ada di PSI. Lalu, dan satu lagi JPAC yang ada di Jepang. Untuk musik sendiri sebenarnya juga sama, untuk muon hanya saja itu juga masih belum terbuka untuk umum gitu. Detail eksperimen mengenai muon mungkin akan saya bahas di akhir juga di bagian My Own Research. So now I will start the main topic, which is about the pyrochlore as a catalyst. So before that, maybe I have to explain about the energy source. Seperti yang sudah kita semua tahu bahwa energi itu terbagi menjadi 2, ada yang terbarukan dan tidak terbarukan atau renewable and non-renewable energy source. Jadi yang non-renewable energy source salah satunya adalah
minyak atau oil, kemudian ada natural gas, batu bara, dan tenaga nuklir. Jadi semuanya itu berasal dari tiga ini berasal dari fossil fuels atau yang berasal dari bahan bakar fosil begitu ya. Lalu untuk yang renewable energy source itu ada dari cahaya matahari, angin, lalu tenaga air atau dan biomass, dan terakhir adalah panas bumi atau geothermal. Nah, berdasarkan salah satu artikel yang saya baca, penggunaan fossil fuel itu masih jauh lebih besar dibandingkan dengan renewable energy source. Jika dilihat di sini, kita bisa lihat 78,4%-nya menggunakan fossil fuel, hanya sekitar 19% yang menggunakan renewable. Dan dari 19% itu terbagi ke beberapa renewable energy source yang bermacam-macam begitu ya. Ini di tahun 2013. Namun jika kita menggunakan non-renewable energy source, pasti suatu saat itu akan habis gitu, dan akan memiliki dampak-dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Salah satunya, beberapa di antaranya adalah polusi air, dikarenakan adanya kontaminasi ekses atau sisa-sisa pembuatan bahan bakar yang tercampur ke dalam air gitu, sehingga dia bisa membuat polusi air, polusi udara yang seperti yang kita lihat dan sering rasakan di Indonesia ya, ada gas emisi yang dikeluarkan, lalu juga polusi soil atau polusi tanah, terutama di sekitar tambang-tambang fossil fuels-nya. Lalu untuk mengurangi dampak-dampak tersebut, banyak orang sekarang mulai mengembangkan sumber daya energi yang bisa terbarukan gitu. So we need to move to renewable energy source. But what is the next? So apa yang sekarang ini lagi sedang mungkin juga kind of hits-nya gitu ya, dibahas oleh orang-orang di seluruh dunia gitu. Salah satu di antaranya adalah hydrogen production, melalui sumber daya energi menggunakan hidrogen. Jadi hidrogen ini juga bisa digunakan sebagai bahan bakar atau sumber daya energi gitu ya. Jadi pertama kita perlu tahu bagaimana hidrogen itu bisa diproduksi. Pada dasarnya prinsip pembuatan hidrogen itu adalah menggunakan proses elektrolisis gitu. Ada beberapa tipe hydrogen production, di antaranya ada 3 gitu ya. Itu adalah alkaline electrolyzers. Jadi di sini kita menggunakan alkalin sebagai perantaranya. Jadi kita di sini ada anoda dan katoda, lalu air tersebut akan terurai ketika mengenai si katoda, dia akan terurai menjadi hydrogen gas dan ion oksigen yang akan diteruskan ke anoda. Nah, ketika dia bereaksi dengan anoda, dia akan membentuk oksigen gas yang akan dirilis ke tempat penyimpanan juga. Jadi di sini nanti akan connect ke storage, hydrogen storage dan oksigen storage gitu ya. Lalu elektron yang dihasilkan akan digunakan untuk dialirkan melalui external circuit gitu. Nah, untuk model yang kedua adalah polymer electrolyte membrane electrolyzer. Jadi kalau di sini di tengah-tengahnya itu ada dikasih membran, dan di sini mereka menggunakan mengalirkan air yang akan bereaksi dengan anodanya. Lalu karena ada proses elektrolisis tadi, sehingga si oksigen
oksigen gasnya akan keluar melalui channel-channel ini. Jadi dia akan dialirkan keluar. Lalu yang hidrogen ionnya itu akan dilewatkan melalui membran yang kemudian akan bereaksi dengan katodanya sehingga membentuk gas hidrogen. Dan gas hidrogen itu yang akan dialirkan dan disimpan di tempat penyimpanan gitu. Nah, yang berikutnya adalah solid oxide electrolyzer. Jadi di solid oxide electrolyzer ini juga di antara electrolyte-nya itu ada ceramic membran. Jadi perbedaannya itu ketika di solid oxide electrolyzer, yang kita berikan adalah steam atau berupa uap air gitu ya di bagian katodanya. Lalu dari katoda itu dia akan menghasilkan hidrogen gas dan oksigen ionsnya itu akan dilewatkan melalui ceramic membran dan bereaksi dengan anodanya. Jadi kebalikannya dari proses yang ini gitu ya. Dan akan menghasilkan oksigen gas yang juga akan dirilis melalui saluran seperti gambar di sini gitu. Dan sedangkan untuk elektron-elektron yang dihasilkan itu akan dialirkan melalui external circuit. Nah, untuk yang solid oxide electrolyzer ini biasanya menggunakan iridium atau platinum based oxide seperti iridium dioxide atau platinum dioxide. Tapi material tersebut karena termasuk logam tanah jarang gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak di alam dan dari segi cost-nya juga lebih mahal gitu. Nah, orang-orang sekarang mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mereduce cost pembuatan katalis tersebut gitu. Salah satunya adalah menggunakan pyrochlor. Jadi di pyrochlor itu dia bisa bertindak sebagai katalis untuk proses oxygen evolution reaction. Jadi di dalam proses pemisahan air menjadi hidrogen dan oksigen ada dua reaksi, yaitu hydrogen evaluation reaction dan oxygen evaluation reaction. Nah, yang menjadi isu dalam kedua proses tersebut adalah lambatnya reaksi setengah dari reaksinya, sehingga kita memerlukan katalis yang dapat menurunkan energi aktivasi sehingga dia lebih cepat untuk bereaksi gitu. Nah, beberapa indikator yang dibutuhkan untuk sebagai katalis yang baik itu adalah dia harus aktif, stabil, dan memiliki efisiensi yang tinggi gitu. Nah, untuk membuat katalis yang aktif, yang memiliki tingkat aktivasi yang tinggi, itu ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Beberapa diantaranya adalah overpotensi. Bisa dilihat dari nilai overpotensialnya, Tafel's law, dan impedance analysis. Jadi di sini saya kutip dari salah satu blog gitu ya. Ada gambar IV curve di mana menggambarkan ada katalis yang ideal dan katalis yang sesungguhnya. Lalu kita bisa lihat di sini ada perbedaan antara IV curve yang ideal dan yang sesungguhnya, dan perbedaan ini kita bisa katakan sebagai overpotensial. Semakin aktif katalisnya, nilai overpotensialnya harusnya semakin kecil begitu. Nah, ini adalah salah satu indikator untuk mendapatkan katalis yang baik. Salah satunya adalah menggunakan pyrochlor oxide begitu. Dan yang berikutnya adalah melalui impedance analysis. Jadi kita juga bisa mengetahui apakah material yang kita punya itu sudah bisa menjadi katalis yang baik atau belum dari nilai impedance-nya gitu. Jadi ini adalah curve curve between real dan impedance, nilai impedance yang real dan yang imajiner. Lalu kita bisa plotkan Nyquist plotnya. Lalu kita bisa lihat semakin besar diameternya, maka semakin
memperlambat aktivasi energi aktivasi si katalis tersebut, sehingga kita memerlukan, sedangkan yang kita perlukan adalah katalis dengan katalis yang memiliki nilai aktivasi yang tinggi, sehingga kita lebih memilih curve yang seperti ini gitu. Nah, dari salah satu paper yang mengajukan root pyrochlore, yaitu yttrium ruthenate pyrochlore sebagai salah satu katalis, kita bisa lihat jika dibandingkan dengan hanya ruthenium oxide, yttrium ruthenate pyrochlore memiliki nilai aktivasi yang lebih tinggi begitu, sehingga dia secara karakteristik sebagai katalis memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan ruthenium oxide. Jadi kita bisa meningkatkan nilai efisiensi katalis tersebut gitu. Jadi hidrogen yang diproduksi akan lebih banyak ketimbang kita menggunakan hanya ruthenium oxide. Selain itu, ruthenium oxide juga dari segi harga lebih mahal gitu, karena jumlah ruthenium oxide yang digunakan pasti akan lebih banyak ketimbang kita menggunakan yttrium ruthenate. Kalau kita menggunakan yttrium ruthenate, artinya kita sudah menggabungkan ruthenium oxide itu dengan material lain, namun due to their intrinsic properties, mereka bisa meningkatkan secara alami nilai efisiensi pembuatan hidrogennya gitu. Jadi ini adalah salah satu pembuktian bahwa pyrochlore bisa digunakan sebagai katalis di produksi hidrogen. Nah, di dalam satu paper gitu ya, kenapa pyrochlore bagaimana mekanisme pyrochlore bisa menjadi katalis yang baik adalah due to their structure itself. Jadi di dalam pyrochlore itu general formulanya adalah A2B2O6O'. Jadi A-nya itu adalah trivalent rare earth ion. Contohnya adalah neodymium, gadolinium, lalu ada europium, samarium dan sebagainya, yttrium termasuk. Lalu yang B ionnya ini adalah tetravalent transition metal ion. Jadi salah satunya adalah iridate, iridium, ruthenium, platinum, dan ada beberapa lainnya ya. Saya kurang hafal juga. Jadi di rutheniumnya tadi itu membentuk oktahedral seperti ini. Nah, dari seperti yang sudah dituliskan dalam paper Kim et al. Ini, dia memiliki nilai delta tertentu. Jadi ada oksigen defisiensi di situ yang bisa menyebabkan perbedaan valensi antara ruthenium. Jadi ruthenium di material 227 pyrochlore atau ideal pyrochlore, yaitu iridium 2, ruthenium 2O7. Idealnya ruthenium memiliki valensi 4+. Tapi karena ada oksigen defisiensi, itu memungkinkan bagi ruthenium untuk memiliki valensi 5+ atau 4+. Nah, dengan kata lain, bagian B di sini bisa memiliki valensi 4+ atau 4+1, sehingga dia bisa menangkap ion hidroksida dan memproduksi air atau sebaliknya begitu. Jadi dari proses ini dia bisa memproduksi hydrogen gas begitu. Sesungguhnya untuk saya sepertinya tidak terlalu capable untuk menjelaskan diagram ini karena ini agak lebih ke kemis ya. Mungkin rekan-rekan yang di kimia lebih paham mengenai reaksi-reaksi yang ada di diagram ini gitu ya. Tapi secara umum yang ingin saya tekankan di sini adalah adanya perbedaan valensi antara ruthenium 4+ dan ruthenium 5+ yang mengizinkan terjadinya proses produksi hidrogen gitu.
Jadi dari seluruh rangkaian penjelasan mengenai pyrochlor oxide sebagai katalis sendiri itu, kita bisa simpulkan bahwa pyrochlor bisa digunakan sebagai elektrokatalis untuk produksi hidrogen, dan yang mempengaruhi baik tidaknya pyrochlor tersebut menjadi katalis atau tidak adalah ada valensi of B-ion-nya, bisa rutenium, bisa iridium. Jadi orang-orang di sini masih melakukan penelitian ya. Jadi ada yang menggunakan iridium atau menggunakan rutenium, bahkan ada yang beberapa mencampur rutenium dan iridium, atau ada juga yang menggunakan bismut begitu. Untuk mendapatkan nilai rasio valensi rutenium 4+ dan 5+ yang sesuai begitu. Juga mereka perlu menghitung berapa panjang ikatan antara rutenium dan oksigen, dan rutenium dengan rutenium. Atau kalau di kasusnya iridium, berarti iridium dan oksigen, dan iridium dengan iridium. Juga mereka harus mengetahui gitu sudut antara ion rutenium, oksigen, dan rutenium, yang menjadi salah satu parameter yang menunjukkan baik atau tidaknya pyrochlor tersebut sebagai katalis, karena ini akan berakibat mempengaruhi overlap band pada rutenium dan oksigen. Jadi kita tahu di rutenium itu dia ada 4D dan 4F, dan di oksigen itu ada 2P ya. Dan mereka kalau dia ada overlapping, dia berubah panjang ikatannya, maka overlap antara band antara energi band rutenium dan energi band oksigen itu akan berubah, dan itu yang akan juga mempengaruhi efisiensi pyrochlor as elektrokatalis. Nah, selain dari segi eksperimennya, orang-orang teori sekarang juga sedang melakukan beberapa orang gitu melakukan DFT calculations untuk mengestimate tipe-tipe pyrochlor apa saja yang bisa digunakan sebagai katalis. Karena seperti yang sudah saya bilang bahwa A dan B-nya itu bisa diganti dengan bermacam-macam. A-nya itu bisa kita ganti dengan berbagai macam ion, B-nya juga sama bisa diganti dengan berbagai macam ion. Jadi kombinasi A dan B tadi itu bisa mempengaruhi nilai-nilai efisiensi si katalisnya tersebut gitu. Jadi dengan melakukan rekayasa material tersebut, kita bisa mengetahui material dan mengkalkulasikannya menggunakan density functional theory. Kita bisa mengestimasi material mana yang baik untuk digunakan sebagai katalis dan mana yang kurang baik, sehingga kita bisa meminimalisir pembuatan material-material yang kira-kira tidak sesuai dengan tujuan awalnya itu sebagai katalis. Jadi, nah, untuk materi tentang pyrochlor sebagai katalis mungkin dicukupkan sampai sana. Lalu saya akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai material riset saya sendiri. Jadi seperti yang sudah saya katakan, jadi ini adalah slide saya ketika saya waktu sedang di PSI. Jadi saya juga harus presentasi saat itu. Nah, jadi pada bulan Maret, Juni. Di bulan Juni, di bulan Mei saya harus berangkat ke Switzerland saat itu untuk melakukan pengukuran muon. Jadi saya harus melakukan presentasi dari sana, sehingga saya untuk presentasi hari ini saya coba menjelaskan menggunakan slide presentasi yang sama begitu. Jadi ini adalah riset saya, tema riset saya, yaitu menggunakan muon spin relaxation untuk menginvestigasi magnetic ground state neodymium based pyrochlor atau pyrochlor yang berbasis neodymium. Jadi waktu itu saya sedang di PSI, sedang di Switzerland untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan muon. Nah, ini adalah outline untuk slide yang sekarang ya, tentang riset saya sendiri, yaitu mengenai geometrical frustration.
di pyrofluor gitu. Jadi tema material yang saya teliti adalah neodymium platinate dan neodymium ruthenate dengan dengan experimental condition seperti ini. Ada beberapa sampel, ada penjelasan mengenai sampel sintesis yang mungkin juga akan bermanfaat untuk bagaimana mensintesis material-material pyrofluor secara umum begitu. Nah, yang nantinya akan bisa digunakan sebagai ceramik katalis di produksi hidrogen. Kemudian saya mengukur menggunakan DC magnetic susceptibility, susceptibility, heat capacity, dan USR. Mungkin yang beberapa yang tiga ini sudah sering didengar, walaupun ini mahasiswanya mahasiswa jurusan kimia, tapi mungkin beberapa sering mendengar gitu ya. Mungkin yang jarang didengar adalah mengenai USR. Jadi saya nanti akan coba jelaskan mengenai USR-nya. Dan ini adalah result, setelah itu saya akan tunjukkan beberapa hasil dan discussion-nya. Jadi tujuan studi saya di pyrofluor ini adalah melihat sifat magnetiknya sebenarnya, yang juga bisa diterapkan untuk aplikasi teknologi, tapi tidak dalam waktu dekat, based on my understanding, because sebenarnya yang kita inginkan dari meneliti material frustrasi ini atau frustrated magnetism ini adalah tujuan saya pribadi. Jadi tujuan riset saya, goal riset saya adalah menemukan adanya monopol. Nah, monopol itu seperti yang mungkin di SMA atau di awal-awal perkuliahan, meskipun kimia kita juga belajar tentang magnet kan ya. Nah, di magnet itu kan biasanya selalu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, sekarang orang-orang mulai berpikir apakah mungkin untuk memisahkan kedua kutub tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, kalau magnet kita potong-potong menjadi kecil, pasti selalu tetap punya kutub utara dan kutub selatan. Tidak bisa berdiri sendiri gitu. Tidak seperti elektron yang bisa ada positif, ada negatif gitu. Tapi sekarang orang-orang mulai berpikir apakah mungkin menjelaskan magnet menggunakan cara yang sama seperti kita menjelaskan kelistrikan begitu. Jadi magnet hanya memiliki satu kutub, apakah mungkin yang disebut dengan monopol. Jika itu mungkin, maka yang terjadi adalah kita bisa membuat storage device atau tempat penyimpanan data yang jauh lebih compact. Jadi dengan bentuk yang kecil, kapasitas penyimpanannya akan menjadi jauh lebih besar karena kita bisa menyimpan jadi kita bisa tidak lagi kita tidak lagi melihat magnet itu sebagai dua sisi begitu. Jadi hanya hanya one or zero gitu. Jadi satu atau nol. Jadi kita bisa lebih menghemat space atau tempat kapasitas, meningkatkan kapasitas tapi memperkecil ukuran gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan akhir dari riset saya. Cuma saat ini yang dilakukan adalah meneliti fundamental fisiknya atau fenomena fisik yang fundamental gitu, yang mendasar di pyrofluor. Jadi seperti yang sudah saya bahas, kita mengenal, saya sudah beberapa kali menyebut mengenai geometrical frustration. Apa itu geometrical frustration? Jadi kalau kita melihat pyrofluor sebagai material magnetik, dia akan memiliki spin gitu. Nah, pyrofluor sendiri memiliki tetrahedral structure. Jadi seperti ini strukturnya. Di tiap untuk masing-masing ionnya. Jadi ruthenium akan memiliki tetrahedral lattice, lalu neodymium di kasus saya juga memiliki tetrahedral lattice. Jadi A dan B ion akan memiliki tetrahedral lattice. Sehingga spin-spin yang ada di sudut-sudut tetrahedral lattice ini akan kebingungan memilih posisi up atau posisi down begitu. Karena seperti kita lihat kalau kita ubah menjadi dua dimensi, yaitu bentuk segitiga begini, kalau yang satu up, yang satu down, nanti yang terakhir mau milih apa gitu.
Kalau sama-sama, kalau up juga dia akan memiliki memenuhi ferromagnetic interaction, atau kalau yang namanya ferromagnetic interaction itu adalah spinnya sama, arah spinnya sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau di sini up, dia ferromagnetic dengan yang ini, tapi tidak dengan yang ini. Jadi nanti yang ini cemburu gitu. Akhirnya yang ketiga ini bingung, mau memilih mendingan up atau down ya. Nanti yang kalau saya up, saya mengkhianati yang lain. Tapi kalau saya down, saya mengkhianati yang sebelah kiri gitu. Akhirnya dia menjadi frustrasi. Itulah kenapa kita sebut sebagai geometric frustrated magnetism gitu, atau magnet yang terfrustrasi. Begitu juga di material di struktur yang memiliki tetrahedral lattice seperti ini. Dia ada dua yang dihianati nanti. Jadi akan makin bingung gitu, dua spin ini menentukan arah spinnya, mau ke atas atau ke bawah begitu. Sehingga ini akan induce atau memunculkan, menimbulkan sebuah interaksi lainnya yang berbeda dari interaksi-interaksi atau berbeda dari struktur-struktur yang biasanya ada di atau dikenal di dunia fisika begitu. Ini gambar yang sudah saya tunjukkan tadi, bentuk pyrochlore secara umumnya. Lalu ini adalah beberapa pyrochlore yang tabel yang menunjukkan list pyrochlore yang stabil di ambient pressure. Jadi yang bisa dibuat di ambient pressure, di lingkungan atmosfer gitu, tanpa ada tambahan pressure. Jadi yang di silang-silang ini dia bisa dibuat dalam ambient pressure, tapi kalau yang digariskan ini di dalam garis putus-putus ini adalah pyrochlore yang memerlukan pressure untuk pembuatannya karena dia kurang stabil. Nah, seperti yang tadi yang sudah dibahas, itu ada sebenarnya satu lagi yttrium di sini, yttrium rutenate yang tadi ada di list untuk sebagai katalis produksi hidrogen, juga masuk ke dalam stable pyrochlore. Jadi itu juga bisa dibuat di ambient pressure begitu. Nah, untuk material yang saya pilih sendiri adalah material-material berbasis neodymium dan berfokus ke dua material ini gitu ya. Jadi di neodymium pyrochlore, nah itu karena tadi dia saling cemburu antara spinnya, jadi untuk membuat segala sesuatunya adil gitu ya. Jadi spin-spinnya lebih sekarang arahnya bukan up and down lagi, tapi masuk ke dalam atau keluar dari masuk ke dalam tetrahedra atau keluar tetrahedra. Jadi tidak ada lagi yang cemburu gitu. Semuanya sudah satisfied gitu dengan reaksi tersebut. Ada beberapa tipe strukturnya, ada yang 2 masuk 2 keluar, 1 masuk 3 keluar, atau 3 masuk 1 keluar, dan semua masuk atau semua keluar. Nah, tiap-tiap struktur ini punya interaksi-interaksi yang dominan. Kalau di 2 struktur ini yang dominan adalah ferromagnetic interaction, kalau di struktur yang ini anti-ferromagnetic interaction. Oke, nah saya nggak akan bahas detail mengenai ini, tapi secara umum neodymium based pyrochlore adalah pyrochlore yang menarik di bidang magnetic material karena neodymiumnya sendiri itu membuat memiliki spin yang tidak biasa begitu, sehingga dia spin strukturnya sampai saat ini masih debatable. Dan ini adalah beberapa perbandingan antara neodymium yang saya teliti dengan neodymium lain yang sudah diteliti oleh orang lain. Gitu. Jadi saya ingin mengisi gap-gap yang ada di sini. Gitu. Nah, ini adalah beberapa konsep magnetic monopole yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi awalnya itu mungkin pyrochloride, magnet itu biasanya ada kutub utara dan kutub selatan, seperti ini, kutub utara dan kutub selatan. Tapi dengan kita membuat struktur spin yang seperti ini, kita bisa memisahkan yang biru dan yang merah di jarak tertentu begitu. Jadi kita bisa melihat seolah-olah hanya satu kutub gitu, tidak
mereka tidak saling berdekatan atau berikatan, tapi sebenarnya ada yang menghubungkan atau string between them. Jadi targetnya adalah itu. Saya tidak akan bahas detail mengenai ini karena ini terlalu fisikanya juga terlalu deep gitu ya. Nah, mungkin saya bahas yang ininya ya, tentang sample preparation-nya. Nah, kalau saya sendiri membuat material neodymium ruthenate di ambient pressure menggunakan solid state reaction. Jadi pertama kita timbang masanya masing-masing raw material. Jadi ini berasal dari neodymium 2O3 dan ruthenium O2. Jadi kita timbang masanya dengan molar rasio 1:1. Lalu setelah itu kita mix dan gerus bersama menggunakan agate mortar. Dan setelah ini sebenarnya ada satu step yang miss di sini, itu kita juga bisa menggunakan ball milling atau ya supaya ukuran partikelnya, ukuran powdernya itu jauh lebih kecil lagi sehingga reaksinya lebih intens gitu antara ruthenium dan neodymium, sehingga yang dihasilkan nanti akan menjadi single phase pyrochlore, 227 pyrochlore gitu. Lalu habis itu kita kalsinasi atau kita panaskan pada suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian kita bisa pelletize sampel tersebut, lalu kita panaskan kembali untuk benar-benar mendapatkan pyrochlore yang clear dari raw material dan impurity. Lalu setelahnya, kalau masih ada impurity, bisa kita lakukan intermediate grinding untuk sebelum dilakukan sintering berikutnya. Nah, untuk preparation material yang neodymium platinate, seperti yang sudah digambarkan di tabel tadi, itu termasuk material-material yang perlu pressure yang tinggi. Tidak bisa dibuat dalam atmosphere pressure gitu, tidak bisa dibuat dalam udara terbuka atau tanpa additional pressure gitu. Jadi kami menggunakan high pressure teknik, jadi mechanical pressure yang kita berikan, tambahan tekanan dari luar sebesar 4 gigapascal. Sedangkan temperatur yang digunakan adalah 1200 derajat Celcius. Jadi ini kami berkolaborasi dengan kolaborator kami di National Cheng Kung University Taiwan gitu, untuk membuat material tersebut. Lalu ini adalah beberapa pengukuran yang dilakukan. Di antaranya adalah disease susceptibility menggunakan MPMS squid yang dilakukan di beberapa tempat. Kemudian ada AC susceptibility menggunakan PPMS, dan heat capacity juga menggunakan PPMS. Lalu yang terakhir adalah MUSR. Jadi setelah melakukan semua eksperimen ini, baru kita menggunakan MUSR untuk menentukan spin dynamics-nya. Gitu. Ini beberapa hasilnya. Jadi dari hasil, mungkin saya rangkum aja kali ya. Jadi pada intinya adalah dari hasil penelitian tersebut, kita bisa melihat adanya magnetic transisi di sekitar 1,4 K, yang menunjukkan adanya ordering. Jadi tadinya spinnya itu acak, jadi arahnya sembarangan gitu, paramagnetic state. Lalu kemudian di bawah temperatur di bawah nil temperatur atau temperatur transisi ini di bawah 1,4, dia akan order atau arahnya itu akan searah, bukan searah juga, akan membentuk suatu struktur gitu. Nah, yang kami propose di sini adalah strukturnya berupa semua masuk atau all in, all out. Jadi semua masuk atau semua keluar. Jadi spin-spinnya harusnya seperti menuju ke dalam tetrahedra yang tadi saya gambarkan gitu ya. Atau dari dalam menuju keluar begitu. Jadi either all in atau all out. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa tidak ada spin glass. Spin glass itu artinya dia semuanya order, tidak ada yang arahnya acak tapi frozen gitu, acak tapi diam, itu tidak ada. Jadi semuanya arahnya sama gitu, arahnya masuk ke dalam tetrahedra. Lalu setelah itu kita analisis datanya untuk menentukan efektif magnetic momentnya sebesar 2,5 μb per neodymium, yang besarnya sama dengan material-material sejenis gitu. Dari heat capacity kita juga dapat
tendensi yang sama, adanya temperatur transisi di 1,4 K, dan entropinya juga kita dapat sebesar 2 alone tuh yang menunjukkan bahwa si spin di dalam material tersebut bisa dipandang sebagai spin half. Gitu. Lalu ini hasil μSR-nya. Oh sorry, sebelum masuk ke μSR-nya, I need to show you how to do μSR with μSR experiment, I think. Sebentar, saya izin cari slide. Nah, sebelum masuk ke μSR result, saya perlu tunjukkan tentang μSR measurement. Jadi, basic principle μSR measurement itu adalah menanamkan muon ke dalam sampel, kemudian nanti muon itu akan bergerak mengikuti kondisi medan magnet yang ada di sekitarnya. Jadi itu dia bisa menggambarkan magnetic environment di sekitar muon stopping site-nya. Jadi sebenarnya μSR itu muon itu berasal dari pion. Jadi muon itu berasal dari pion yang decay menjadi muon plus minus dan neutrino. Dan neutrinonya ada plus minus juga. Nah, dari muon ini dia akan ditembakkan menuju ke sampel. Jadi arah si muon itu akan sama dengan satu arah. Jadi polarized, sudah terpolarisasi gitu. Terpolarisasi satu arah, semuanya menuju ke arah sampel dengan arah spinnya berkebalikan dengan arah geraknya muon gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa muon itu memiliki polarisasi yang sama, semua muon. Lalu ketika dia masuk ke dalam sampel, dia akan precess. Jadi dia akan bergerak melingkar seperti itu, mengikuti magnetic environment, mengikuti lingkungan magnetik di sekitarnya. Jadi tergantung spin-spinnya. Kalau dia spin-spinnya masih acak, berarti dia tidak akan terpengaruh oleh magnetic environment di sekitarnya. Tapi kalau dia spin-spin di dalam sampel itu ternyata searah, maka dia akan mempengaruhi muon dan membuat muon bergerak mengalami gerak presisi begitu. Mengalami gerak yang melingkar tapi membuat seperti bentuk kerucut gitu. Jadi setelah itu si muon ini akan decay menjadi positron. Nah, si positron-positronnya yang akan ditangkap oleh detektor di depan dan detektor di belakang. Jadi forward and backward detektor. Nah, si detektornya itu akan menunjukkan nilai yang berbeda. Jadi banyaknya positron yang ditangkap oleh detektor di depan dan di belakang itu akan berbeda dan membuat yang namanya asimetri atau perbedaan
jumlah gitu ya, perbedaan jumlah. Jadi asimetri gitu, tidak simetris antara yang ditangkap oleh detektor depan dan detektor belakang. Sehingga nanti kita akan memperoleh yang namanya time spectra atau grafik waktu terhadap nilai asimetrinya gitu. Jadi dari time dependence of asimetrinya tersebut gitu ya. Nah, ini adalah contoh time spectra yang saya dapat untuk material neodymium platinate. Jadi di sini kita lihat bahwa semuanya dimulai dari angka yang sama, tapi ada perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk seperti ini yang menunjukkan adanya interaksi-interaksi magnetik di dalam sampel tersebut. Lalu kita analisis time spectra ini dengan beberapa persamaan begitu ya, untuk mendapatkan parameter-parameternya. Nah, dari parameter-parameter tersebut kita bisa memahami interaksi-interaksi apa yang terjadi di dalam material kita begitu. Saya nggak akan bahas detail di sini karena itu terlalu sample dependence ya, jadi case by case, jadi nggak bisa kita generalisir. Dan untuk yang sampel neodymium ruthenate juga mirip, tapi dia memiliki transisi temperatur yang berbeda gitu. Kalau tadi 1,4, di sini ada di 145 dan 1,8. 145K ini berkaitan dengan orderingnya ruthenium, sedangkan yang di 1,8 itu orderingnya neodymium. Karena di neodymium ruthenate, neodymium dan ruthenium itu dua-duanya magnetik, sehingga dua-duanya memiliki pengaruh atau memiliki transisi temperatur transisi. Gitu. Ini time spektranya seperti yang saya bilang berbeda begitu ya dengan yang sampel sebelumnya karena memang tiap sampel itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, dari hasil yang sudah ada kami mengajukan bahwa di dalam sampel ini belum bisa ditemukan monopol karena spin-spin yang tadi terarah itu ternyata sebagian lagi belum terarah dan masih dynamic, masih fluktuatif gitu, masih bergerak mengikuti spin wave, bergerak yang disebabkan oleh adanya spin wave interaction gitu ya, spin wave excitation gitu, sehingga kita tidak bisa mengkonfirmasi keberadaan monopol di dalam material kami. Sekian mungkin presentasi dari saya. Jadi pada intinya ya material yang saya teliti ini meskipun tujuannya untuk mendapatkan monopol, untuk saat ini belum bisa mendapatkan monopol dan belum bisa diaplikasikan sebagai storage device. Tapi lagi-lagi orang-orang masih berusaha untuk mencari tahu gitu bagaimana mendapatkan material pyrochlor yang bisa diterapkan sebagai storage device. Dan itu penelitiannya masih terus berlanjut dan masih on progress gitu ya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman kimia UNJ ada yang tertarik untuk melakukan penelitian ini, mungkin bisa dibahas juga gitu di Indonesia. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Setiabudi. Baik, terima kasih Bu Utami atas paparannya ya. Tadi kita sudah dengar bersama ya bagaimana salah satu material yaitu pyrochlor ya dengan sifat-sifat fisikanya, kemudian juga potensi aplikasinya untuk dimanfaatkan sebagai katalis ya. Kita punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi. Silahkan Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin didiskusikan, boleh terkait dengan bahan kuliah tadi yang disampaikan oleh Dr. Utami, ataupun juga mungkin jika ingin bertanya pengalaman studi di sana ya, peluang nanti kalian jika ingin melanjutkan gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin biasanya kalau mahasiswa itu bertanya tentang peluang beasiswa gitu ya.
silahkan bisa raise hand ya di Zoom. Mungkin biar bisa bertanya langsung ya. Saya tunggu pertanyaannya ini, sementara belum ada ya. Saya ingin diskusi sebenarnya dengan Bu Utami sambil menunggu mahasiswa ya, karena ini kan di sana Bu Utami fokusnya sintesis dan karakterisasi dari pyrochlor itu ya. Iya betul. Untuk mengkaji sifat-sifat fisiknya gitu ya. Nah, kalau di kita nih di kimia di UNJ ya, kita untuk katalis itu sudah mencoba untuk memanfaatkan beberapa material, termasuk yang berbasis logam, kemudian logam oksida ya, semikonduktor gitu ya, untuk baik untuk elektrokatalis ya, untuk elektrooksidasi etanol misalkan ya, kemudian water splitting kita sudah coba, termasuk untuk fotokatalis ya, fotokatalis untuk degradasi synthetic dyes gitu ya. Nah, jika memang pyrochlor ini punya potensi ya, ada mungkin bisa saja kita kerjasama gitu ya. Kalau Mbak Utami punya materialnya di sana gitu ya. Nah, gimana kita uji di sini, karena saya rasa kalau di Riken fokusnya tidak ke situ ya, tidak ke topik aplikasi yang tadi kita diskusikan di awal. Nah, Iya betul. mungkin nggak Mbak seperti itu? Kita bangun kerjasama riset gitu ya. Kalau Mbak Utami sudah ada material-material tadi gitu ya. Jadi kita tidak perlu sintesis di sini, kita uji di sini impedansinya gitu ya. Kemudian kita uji aktivitas fotokatalitiknya atau elektrokatalisisnya gitu. Terus seperti apa peluangnya Mbak? Jadi bisa dikerjakan dengan mahasiswa di sini ya Bu Vera. Jadi nanti bisa join supervisi misalkan dengan Hokkaido atau dengan Riken gitu. Seperti itu. Itu bagaimana kalau peluang tersebut Bu Utami? Iya. Kalau saya pribadi sih saya tertarik ya Pak Ofna tentunya untuk melakukan itu. Cuma kalau dari tadi yang saya buat kan neodymium rutenate ya Pak, yang saat ini sedang dikerjakan di sini gitu. Untuk neodymium rutenate sendiri saya belum cek apakah itu bisa berpotensi sebagai katalis atau tidak, tapi bisa dicoba gitu untuk diukur seperti itu. Namun dari segi political atau research etiknya, of course we have to talk with our supervisor first. Jadi saya nggak bisa juga kasih jawaban secara pasti saat ini gitu. Tapi nanti bisa coba saya ajukan ke Watanabe-san apakah memungkinkan untuk melakukan kerjasama seperti itu atau tidak. Karena memang di sini belum ada riset yang ke arah sana disebabkan memang cakupan tema riset kami belum ke arah Katalisnya ya. Katalis dan pengukuran-pengukuran terkait dengan hal tersebut begitu. Tapi kalau di UNJ berarti kayak ada potensiotat gitu ya Pak? Ya, saya bekerja dengan itu ya. Saya punya juga IIS ya, Electrochemical Impedance Spectroscopy gitu. Jadi memang kita mengkaji itu ya, saya dengan mahasiswa. Fokusnya sekarang ke elektrokatalis ya. Basisnya semikonduktor ya, yang kita sudah kembangkan semikonduktor tersebut dengan doping, kemudian juga diberi kokatalis ya untuk meningkatkan kestabilan dan aktivitas katalitiknya ya. Kita udah uji kinerjanya untuk fotodegradasi, kemudian juga untuk water splitting kita sudah nyoba ya, cuman belum terlalu bagus. Kemudian juga untuk untuk elektrooksidasi etanol ya, sama untuk fuel cell juga ya, direct ethanol fuel cell DEFC gitu, kita kembangkan itu gitu ya. Jadi mahasiswa saya bekerja di topik itu. Nah, kalau misalkan nanti memungkinkan itu dijajaki ya, diskusikan, kita ingin coba biar kita nggak perlu nyoba dulu buat
buat apa Sampelnya gitu namanya? ya. Ya, buat sampelnya. Ada Oke. satu kekurangan sebenarnya di semikonduktor yang saya buat itu karena kestabilannya yang relatif perlu ditingkatkan ya. CO2O itu gitu. Maka saya juga pakai yang logam mulia, cuman kan sangat mahal ya. Sebenarnya saya tadi sih lihat material juga itu elemen-elemennya cukup lumayan ya harganya gitu ya. Nah, tapi menarik sih Cuma kalau berarti dia harus bersifat semikonduktor Pak ya kalau misalnya berdasarkan enggak juga, skema-skema Bapak atau enggak juga. Kalau untuk semikonduktor kita biar bisa memanfaatkan jadi driving force-nya untuk menghasilkan current itu dari foton kan, dari cahaya matahari, radiasi cahaya matahari. Oh, karena mau pakai fotokatalistik itu ya. Tapi tidak semua gitu, seperti yang basisnya logam mulia ya enggak foto juga gitu, enggak foto katalis juga gitu ya sifatnya, tapi kita pakainya ya katalis biasa gitu, cuman dia kan bisa mengkatalisis reaksi di permukaan elektrodanya gitu. Seperti itu. Mungkin bisa ajak Pak Budi juga nanti. Nah, Pak Budi udah sebenarnya tertarik juga dengan itu, bahkan Pak Budi kemarin tertarik sama ini juga, sama apa namanya? Antioksidan. Di Riken ada ISR nggak? ISR ada Pak, tapi cuma untuk yang Electromagnetic normal stimulus. frekuensi. Normal frekuensi nggak ada yang high frekuensinya, jadi sama. Kalau untuk uji antioksidan mungkin nggak Bu Vera, soalnya punya juga tuh apa namanya bahan alam untuk apa namanya yang orientasinya bisa dimanfaatkan untuk antioksidan gitu. Nah itu banyak ya, kalau saya basisnya emas ya, gold dan partikel untuk antioksidannya gitu. Itu kita perlu ISR gitu. Nah yang di Depok kan rusak tuh, ini Pak Budi. Sementara yang di BRIN itu kecil, yang entah di mana sekarang ininya posisinya gitu. Sejak perubahan LIPI ke BRIN itu gitu. Manajemennya kan masih belum ini. Nah kalau jika memungkinkan kita bisa coba kirim sampel tuh. Kalau untuk magnetik mungkin frekuensinya di frekuensi rendah atau tinggi biasanya? Mbak Utami pernah nggak? Saya kalau ISR sendiri belum pernah ngukur. Belum pernah sih, nyoba Pak. ya? Jadi tergantung sama ininya juga, maksudnya dia kan ada sampel-sampel yang dia baru bisa resonansinya tuh pakai high energy band gitu, tapi ada juga yang bisa low energy band gitu. Nah kalau yang sampel saya sendiri, saya belum pernah coba juga dengan menggunakan ISR sih Pak. Ya. Mungkin bisa lewat Pak Budi juga ya, kalau mau di sana gitu ya. Bisa Pak. Ya. Kemarin juga Pak Budi sudah coba mulai tanya-tanya ke Osi Masang juga, yang punya ISR-nya kan namanya Osi Masang gitu. Osi Masang juga sebenarnya welcome gitu untuk mengukur ISR gitu. Cuma karena belum ketemu lagi dan karena kendala COVID itu, jadi kita belum diskusi lebih lanjut terkait kapan dan bagaimana tekniknya. Ya betul. Kalau itu Mbak Utami, kalau yang tadi material yang dibuat itu bentuknya dalam bentuk apa? Powder atau Saat film? ini masih bentuk powder, Pak. Nanti bentuk powder ya? Iya. Berarti Nah untuk kalau yang dibuatkan untuk film? pengukuran, iya untuk pengukuran untuk katalis sendiri biasanya, tapi saya lihat kayaknya keramik juga bisa sih Pak harusnya. Iya, bisa. Bisa. Berarti mungkin dibuat pelet kali ya nanti atau? Bisa sih dibuat gitu, dibuat kayak rod gitu ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan mahasiswa? Halo, Ali? Lagi ngapain, Li? Kalau ya. Nah, silakan. Boleh lanjut, Bu Tami. Kalau mungkin tadi juga saya kurang jelasin masalah terkait kenapa saya bisa di sini ya. Kenapa saya bisa di sini. Jadi saya di sini tuh beasiswa sebenarnya untuk S3-nya sendiri saya pakai kebetulan nggak dapat beasiswa dari mana-mana. Jadi pakai dana pribadi, tapi ketika di Rikengnya kita dapat yang namanya living expense. Nah, living expense di sini kalau kita bisa irit-irit gitu ya cukup juga untuk bayar SPP segala macam. Jadi jangan takut kalau misalnya mau coba ke luar negeri, pasti ada jalan gitu. Misalnya, kalian nggak perlu khawatir, adik-adik itu nggak perlu khawatir nanti nggak bisa
dapat beasiswanya atau apa. Kalaupun belum dapat beasiswa, biasanya sih nanti ketika sudah masuk ada aja gitu kesempatan beasiswanya. Ya. Dan yang banyak biasanya kan yang PDP kayaknya masih terus lanjut gitu yang banyak penggunanya. Ada di situ yang dapat LPDP ya? Yang Mbak Dita, Pak, Bapak kenal Mbak dari Dita dari Unpad ya? Pak. ITS. Mbak Dita dari Unpad ya? ITS, Pak. ITS ya? ITS Surabaya. Ya, ITS. Institut Teknologi ya. Ya. 10 November. Itu teknologi 10 November. Surabaya November. itu beliau dapat LPDP dan kuliahnya di Osaka. Jadi kalau kuliahnya di dalam Jepang itu bisa statusnya bukan International Program Associate tapi Junior Research Associate. Terus kalau misalnya ada yang tertarik mengenai JRA atau IPA itu bisa dicek website Rikengnya gitu ya, nanti bisa dicari. Tapi biasanya itu untuk doctoral course, Pak. Jadi sepertinya belum ada untuk program master atau program bachelornya belum ada. Gitu. Iya. Mereka maunya ini ya program dokter ya? Iya, untuk mahasiswa dokter. Ya. Gitu. Oke, silakan ada yang mau tanya? Ali ada yang mau ditanyakan? Mungkin pembahasannya terlalu fisika banget ya. Nggak nyambung Ali ya. Iya. Oke, tidak apa-apa karena memang Bu Utami kan backgroundnya betul-betul fisika ya, dan beliau mempelajari tentang sifat-sifat magnet gitu ya, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Nggak usah terkait riset, nggak apa-apa. Baik, jika tidak, mungkin tidak apa-apa, kita bisa akhiri lebih cepat ya, Bu Vera. Terima kasih Bu Utami atas paparannya, atas ilmunya. Sebetulnya sangat menarik ya, material yang dikaji beserta potensi aplikasinya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Memang kalau di negara maju terkadang riset itu sudah dilakukan lebih awal ya, dengan visi yang sangat luar biasa, sehingga penguasaan teknologi nantinya akan lebih dulu dibanding negara-negara berkembang gitu ya. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut kuliah pada dosen dari dari Jepang ya, di Depok. Ada pernyataan bahwa dulu kami juga tidak tahu ini ilmuwan ini sebenarnya untuk apa gitu. Tapi kan ada sifat-sifat yang menarik ya. Kemudian mereka mengkajinya, dan suatu saat hasil tersebut akan membawa dampak yang luar biasa biasanya untuk negara-negara yang mengkaji hal tersebut. Terbukti tadi dari paparan Bu Utami ya, di negara-negara yang sangat maju dan sangat concern terhadap teknologi ya, terhadap sains ya. Tadi sudah ada 5 negara ya yang terlibat dalam riset ini. Nah, kalau negara besar, negara yang sangat concern dengan teknologi biasanya selalu seperti itu. Mereka terdepan karena risetnya punya visi gitu ya, bukan seperti riset hari ini besok jadi apa, terus tahun depan harus bisa dijual gitu. Seperti negara kita kan pengennya begitu ya, pengennya pernah ada seorang politisi, menteri, kemarin udah dikeluarkan dana besar-besar nih, sekarang belum jadi apa-apa gitu. Ya tidak ada setahu saya kecuali risetnya merubah rasa bakwan ya, bakso ya, hanya dengan mengkombinasikan MSG-nya gitu ya, tepungnya, dan itu pun udah lama bisa dihasilkan bakso. Tapi kalau kita lihat negara-negara maju sekarang menguasai teknologi ya, kita di Indonesia misalkan walaupun punya banyak produk dan diproduksi di Indonesia, biasanya basisnya license saja ya, bukan original produk lokal seperti itu. Maka contoh apa yang disampaikan oleh Bu Utami tadi ya, bagaimana di Jepang dan 4 negara lain yang selain Jepang ya, mereka fokus ke sebuah kajian tentang sifat fisik ya, sifat magnetik material, yang bahkan mereka ada sebagian topiknya itu yang belum terlalu concern dengan
how to apply ya the material gitu seperti itu. Karena itu sebenarnya contoh ya, contoh visi riset. Visi riset yang kemudian buktinya itu membuat mereka negara itu maju dan sangat menguasai teknologi. Jadi terima kasih Bu Tami ya atas wawasannya untuk kita semua, atas waktunya ya. Semoga ke depan kita bisa silaturahmi lagi ya dalam forum akademis lainnya. Bu Vera ada yang disampaikan untuk menutup kuliah siang ini? Silahkan. Ya, sekali lagi Prodi Kimia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Utami. Semoga kedepannya ada kerjasama mungkin ya, baik riset ataupun artikel, dan jika Bu Utami sedang pulang ke Indonesia, monggo mampir ke UNJ gitu, di Jakarta. Dekat dengan Bekasi, Bu. Ya, Terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Semoga senantiasa sehat-sehat dan sukses di sana. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Vera. Ibu Tami, ini UNJ kalau dari Bekasi tahu ya, Rawamangun 20 menit ya. Dari perbatasan Jakarta Timur. Tadi yang saya share yang peluang itu jika memungkinkan diuji ya kecil-kecilan materialnya di sini di UNJ, silahkan. Mungkin dengan skema seperti apa gitu ya, kita bisa melibatkan tripartit juga ya dengan Pak Budi misalkan ya di Depok ya. Join supervision juga saya rasa oke ya Bu Vera dengan mahasiswa kita gitu. Mahasiswa kita juga banyak yang sekolah tapi mereka lebih suka ke Korea sekarang ini karena demam Korea ya. Korea, Taiwan gitu ya. Tahun ini kita 3 ya. Tahun sebelumnya juga ada gitu. Karena mungkin ada BTS ya dari sana, jadi ke sana gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita gimana? Di sini ada Pak, kalau kimia itu yang dulu di Rikeng, tapi beliau lab di Rikengnya tuh sudah habis masanya, jadi sekarang justru di Tokodai. Jadi associate professor dari Unpad tadinya, Pak Ambara. Jadi kalau mungkin banyak mahasiswa kimia yang tertarik untuk kimia lagi, maksudnya dan ingin ke Jepang, mungkin bisa coba cari-cari kontak Pak Ambara, atau bisa nanti saya hubungkan ke Pak Ambara. Gitu. Ya, siap-siap. Terima kasih. Kita nanti kontak-kontak lagi ya, Bu Tami ya. Baik, ada yang ingin disampaikan terakhir untuk mahasiswa kami? Dari saya maksudnya? Ya, saya sebenarnya ingin men-encourage mahasiswa-mahasiswa muda gitu untuk terus melakukan riset dan berani untuk keluar gitu ya. Maksudnya Indonesia punya banyak potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Karena saya awal-awal takut, jadi sampai sini tuh udah rada-rada ketuaan gitu. Dari yang teman-teman yang lainnya masih pada muda-muda, jadi yang lebih muda lagi kalau bisa lebih berani lagi, jadi bisa banyak yang bisa dikaji, banyak yang bisa digali kalau punya kesempatan untuk keluar pertama. Jadi jangan takut untuk coba keluar zona nyaman. Baik. Sebenarnya sih Jakarta juga nggak nyaman sih. Ya. Banyak potensi yang lain-lainnya lah ya. Oke. Terima kasih Bu Tami, Bapak Ibu, Pak Sukro juga terima kasih sudah hadir ya. Kita akan akhiri karena ini sudah zuhur juga ya, kuliah kita pagi sampai siang hari ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Tami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih. Sehat-sehat. Ya, saya pamit ya Bu Vera ya. Bu Tami nanti sampai ketemu lagi ya. Saya kontak ya.